Prabowo Subianto akan meninggalkan Jokowi setelah dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebagai presiden definitif, Prabowo akan memilih mengajak PDIP bergabung untuk mengamankan suara mayoritas di parlemen. Inilah analisa yang disampaikan sejumlah pengamat politik. Adi Prayitno misalnya, pengamat politik yang juga dosen UIN Syarif Hidayatullah mengatakan, Prabowo akan memberi prioritas ke PDIP karena Prabowo membutuhkan dukungan PDIP di parlemen agar kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran dapat berjalan tanpa halangan. Adi Prayitno mendasarkan analisanya pada common sense, dalam arti terkait pertarungan politik di DPR atau power game. Prabowo tentu lebih memilih PDIP ketimbang Jokowi yang memang tidak memiliki partai politik. Namun demikian, analisa ini akan sulit jadi kenyataan. Ada beberapa hal yang jadi alasan kenapa Prabowo akan tetap mengajak Jokowi dalam pemerintahannya. Pertama adalah ucapan Prabowo sendiri yang secara tegas mengatakan Jokowi adalah mentor politiknya dalam meraih kursi presiden. Ini disampaikan Prabowo saat berpidato di Halal Bihalal PBNU. Prabowo bahkan menyatakan Jokowi telah mempersiapkan dirinya sebagai presiden berikutnya. Dengan kata lain, Prabowo hendak mengatakan bahwa meski Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, tapi tetap akan dijadikan variabel penting dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Publik juga melihat bagaimana Jokowi dan Prabowo seolah tengah melakukan transisi kekuasaan. Pertemuan Jokowi dengan PM Singapura Lee Hsien Loong yang masing-masing membawa penggantinya, yakni Prabowo dan Lawrence Wong, adalah pertanda transisi kekuasaan antara Jokowi dan Prabowo berjalan dengan baik. Kedua, sampai awal Mei 2024, Prabowo Gibran telah merangkul hampir semua partai di parlemen. Dua partai non-koalisi Prabowo Gibran, yakni Nasdem dan PKB, telah menyatakan bergabung. Dengan demikian, gabungan partai yang saat ini berkoalisi dengan Prabowo Gibran menguasai 71% kursi, atau 417 kursi dari 580 kursi di DPR. Tanpa PDIP, Prabowo Gibran telah mendominasi suara parlemen. Selain itu, faktor Jokowi juga mesti diperhitungkan. Dalam arti dengan tingkat kepuasan rakyat di atas 70% di akhir jabatannya, Jokowi dianggap masih punya pengaruh besar sehingga mempunyai daya tawar untuk menentukan sikap politiknya. Jika Jokowi berlabuh ke Golkar, sebagaimana ramai diperbincangkan setelah PDIP menganggap Jokowi sudah bukan kader mereka lagi, maka ini adalah pilihan logis bagi Jokowi. Karena Jokowi membutuhkan partai politik untuk memainkan pengaruhnya. Gibran itu bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak diambil putusan itu diulang-ulang. Masuk yang Pak Jokowi, karena tadi kan sempat dibilang yang soal cawe-cawe presiden itu sempat ditegaskan lagi di dissenting opinion. Berarti ini sudah menyelenceng dari partai gitu. Orang sudah di sebelah sana, bagaimana mau bilang bagian masih dari PDI Perjuangan, yang benar saja yang kita benar. Ya begitulah, kalau kata sana nggak ya udah kita apa aja lah ya kan. Kira-kira mengabdi republik ada tempatnya. Kira-kira pelabuhan politik selanjutnya udah dibahas nggak sih Pak Presiden? Pelabuhan memangnya ini bisa bandar. Iya mau ke partai mana misalkan? Oh ya tunggu aja. Kalau sekarang dibocorin kurang seru dong. Oh berarti ada. Ya tunggu aja. Ya, Pak. Kuning. Tunggu. Jokowi itu dekat dengan Partai Golkar. Dan kedua Pak Gibran itu mendapatkan mandat dari Partai Golkar melalui mekanisme Rapimnas resmi. Jadi bagi kami Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja. Nah tentu Partai Golkar selalu terbuka terhadap kader-kader terbaik bangsa ini. Dan jelas Pak Presiden, Pak Jokowi adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama Partai Golkar di dalam 2 periode. Baik Golkar dan Jokowi sama-sama diuntungkan. Jokowi mendapat dukungan penuh dari partai pemenang kedua pemilu 2024 dan sudah berpengalaman dalam politik di tanah air. Sementara dari sisi Golkar, partai berlambang beringin itu akan mendapat keuntungan dengan ketokohan Jokowi. Golkar kuat sebagai partai politik hingga akar rumput,
namun tidak memiliki tokoh yang mempunyai pamor melebihi partainya. Kekosongan inilah yang bisa diisi oleh Jokowi. Pamor seorang tokoh biasanya akan menggerek naik pamor partai di mata masyarakat. Jika benar Jokowi berlabuh ke Golkar, maka PDIP akan menjadi oposisi, sementara Prabowo Subianto jelas akan satu barisan dengan Jokowi. Prabowo Gibran, men of our time.